Dialah kami yang mau duduk diam untuk mendengarkan firman. Dialah firman itu membentuk, memproses kehidupan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan melihat Ayub di pasal 29, ayat yang pertama, dan selanjutnya, kita akan melihat bahwa Ayub mengalami sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Pada pagi hari ini, judul berikut adalah Rindu Masa Lampau. Cie, siapa yang rindu masa lampau hari ini? Boleh kita rindu masa lampau, masa silam, kenangan, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak harus terkurung, kita tidak harus hidup dalam masa lampau. Saudara, ketika situasi kehidupan berubah menjadi sulit, kadang-kadang kita cenderung untuk mengingat masa lampau. Ini yang dialami oleh Ayub. Seperti Ayub merindukan masa lampau. Kenapa dia bisa merindukan masa lampau? Karena di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, dia kembali teringat akan masa lampau, akan masa silam, di mana dia mengalami keterpurukan, anak-anaknya meninggal, hartanya ludes, dan dia sendiri mendapat borok yang teramat perih, teramat pedes, ekstrim. Kita lihat sepertinya Ayub terkenang akan masa lalu di tengah-tengah kesulitan. Bahkan pada waktu itu dia eh, boroknya ditempeli abu, ya, abu dari mungkin dari pembakaran itu, sisa-sisa abu. Kalau ada borok yang bernalah, atau kalau orang dulu mungkin dikasih abu, ya, jadi dia bermandikan abu, sambil bermandikan abu dia menggaruk-garuk kulitnya dengan beling, saudara. Memang kalau gatal digaruk itu paling enak, saudara. Sambil garuk-garuk ini dia ingat masa lalu, saudara. Apa yang dia ingat masa lalu? Pertama, keluarga, anak-anaknya dalam hidup yang serba bahagia, serba ada semua. Lalu yang kedua adalah kekayaan, dan yang ketiga adalah kehormatan. Wah, dia mengenang masa lalu seperti itu. Nah, saudara, boleh kita mengenang masa lalu, tetapi kita tidak hidup dalam kenangan. Kalau kita hidup dalam kenangan masa lalu terus, kita tidak melakukan sesuatu apapun di dalam kehidupan kita yang saat ini nyata-nyata real, yang kita alami saat ini, kita akan menjadi orang-orang yang stagnan. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak berbuah dan tidak bisa menerima keadaan. Orang-orang yang hidup di masa lalu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Saudara, saya punya kenangan juga, saudara, dengan bapak saya yang sudah meninggal, dan keluarga, dengan adik saya yang paling bungsu juga sudah meninggal. Itu kenangan sangat indah sekali. Kalau saya mengenang, wah, rasanya pengen kembali lagi. Tetapi itulah hidup, itulah kenyataan. Tidak bisa kembali ke masa lalu. Nah, apa yang dialami Ayub? Ya, ada beberapa ayat yang bisa kita baca sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi, sekali lagi, jangan terkungkung, jangan mengenang masa lampau terus-menerus. Itu yang akan membuat kita tidak berubah sama sekali dan tidak berbuah. Jadi ada beberapa ayat yang bisa kita baca sebelum kita melangkah lebih jauh. Ayat yang kedua, bisa ditolong ditayangkan Pak Pak Ronald, ya, atau saya bacakan, ya, dari sini. Ayat pasal 29 ayat 2 dikatakan, "Ah, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku." Artinya apa, saudara? Ayub mengenang masa silam pada bulan-bulan pada waktu itu, di mana kebahagiaan itu terpancar begitu indah. Makanya sampai ada slogan satu, apa, yang dikenang sampai saat ini, yaitu ada satu kata-kata, enak zaman pun dhisik toh, ya, eh, presiden kita Pak Harto, iya, enak zaman pun dhisik toh, seperti itu.
kehidupan masa lalu dan kehidupan masa sekarang kita harus bisa bedakan. Jadi kehidupan masa lalu boleh kita kenang, tapi dalam sekejap tidak boleh mempengaruhi kehidupan kita. Kehidupan hari inilah yang nyata, yang harus kita hidupi, yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Wow, anak-anaknya masih ada di sekelilingnya, men. Bukan kayak gitu sesuatu hal yang kuat biasa. Anak-anaknya, apakah ya anak-anaknya sudah binasa semua, sudah mati. Kalau dia mengenang kembali anak-anak yang sudah mati, bukanlah ini rasa bahagia yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, janganlah mengenang sesuatu yang sudah tidak ada. Ya. Lalu yang ayat yang ke-10 dan 11 kan saya bacakan lagi. Ini bagus ini saudara. Ini untuk introspeksi kita ya. Ini masa lalu itu bagus ya buat dikenang. Ya bagus dikenang sesaat, tetapi tidak untuk selamanya. Ayat 10 dikatakan, suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Wow, ini senang dan bahagia karena dipuji oleh banyak orang pada waktu kebahagiaan, kehormatan, kekayaan, anak, istri, semuanya lengkap pada waktu masa lampau. Seperti itu yang dialami oleh Ayub. Lalu ayat yang terakhir, yang 12, saudara. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Wow, ini Ayub luar biasa. Banyak orang-orang yang ditolong oleh Ayub. Itu kenangan yang sungguh-sungguh amat luar biasa, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah tetap berada dalam masa kenangan, menghidupi masa lampau dengan kenangan-kenangan yang manis tanpa berbuat sesuatu apapun? Firman Tuhan tidak seperti itu. Tetapi marilah kita melupakan, ya. Tidak bisa melupakan, tetapi marilah kita menghidupi sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi ya pengalaman masa lampau itu memang tidak terlupakan, tetapi ingat, sekali lagi kita tidak hidup dalam kenangan. Ada poin yang dapat kita petik daripada pengalaman Ayub. Ya, ada beberapa poin yang kita dapat dari pengalaman Ayub. Ya, memang pengalaman itu tidak bisa hilang dari setiap kehidupan kita. Jadi kenangan pahit maupun kenangan manis itu tetap ada di dalam ingatan kita. Tetapi sekali lagi kita tidak hidup dalam satu kenangan seperti itu setiap hari. Enggak. Tetapi Allah mau supaya kita berbuah. Allah mau, Tuhan Yesus ingin supaya kita melakukan perintahnya, yaitu apa? Melakukan bagian kita, dan nanti Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Apa bagian Tuhan? Ya memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita. Meskipun toh di depan kita saat ini, kita seolah-olah tidak nyaman, ya, karena ekspektasi kita, pandangan kita terlalu jauh ke depan. Ya, ini yang berbahaya, saudara. Makanya setiap kita janganlah mempunyai ekspektasi yang terlalu besar. Boleh Anda terlalu besar, tetapi apakah kemampuan itu sesuai dengan ekspektasimu? Kalau tidak sesuai, ayo rendahkan diri, hidup belajar sederhana. Saudara, usiaku ini hampir ya 60 ya, sekarang 58 tahun. Tetapi saya mau belajar hidup apa adanya. Karena saya yakin dan percaya, saya punya moto. Aku tidak ada hak untuk memiliki, tetapi aku punya kuasa untuk menikmati. Terpujilah Tuhan. Itu aja, sederhana. Saya nggak punya apa-apa. Saya punya nggak terlalu kaya-kaya amat. Tetapi saya bisa memberi. Saya bisa berbagi. Saya tidak punya pengalaman yang cukup signifikan, cukup menggiurkan, populer dan lain sebagainya. Enggak. Tetapi tenaga dan pikiran saya curahkan untuk pekerjaan Tuhan. Apalagi di Focus School. Wah, saya sangat suka sekali. Karena ini wadah yang memberikan inspirasi, memberikan daya ingat kreasi saya keluar semua. Ya lewat FGP ini, saudara.
Jadi kalau saya di gereja lama nggak diperhatikan karena saya mempunyai talenta desain dan lain sebagainya, mengedit dan sebagainya, apalagi dengan huruf-huruf yang cantik-cantik, saya suka sekali itu. Tetapi itu tidak diperhatikan oleh gereja lama saya, tetapi justru diperhatikan oleh FGB. Full gospel. Nah, ini yang luar biasa. Kenapa saya nggak menghidupi di tempat ini? Karena apa? Karena ini talenta yang Tuhan berikan. Kenapa saya harus hidup di masa lampau? Gitu loh. Kenapa saudara tidak diberkati? Kenapa saudara saat ini masih ada dalam berkutat di dalam hal persoalan yang sama? Karena saudara hidup di masa lampau. Karena saudara hidup dengan ekspektasi yang terlalu besar. Sangat berbahaya sekali. Makanya Ayub menyadari hal itu. Dan dia tidak hidup lama-lama dalam kenangan masa lampau. Nah, saudara, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kita melihat, saya mencatat di sini, kita semua ini kan di room ini ya, kurang lebih umurnya hampir 40 tahun ke atas. Betul? Ya, ada yang 50 tahun ke atas seperti saya. Jadi nggak ada yang muda lagi. Ya, poin yang pertama saya tangkap adalah menua, penuh arti. Artinya apa? Semakin menua. Jangan mengingat-ingat masa lampau. Ingat masa sekarang. Kesulitan-kesulitan yang ada di depan mata. Yuk, kita berantas. Kita dilahirkan bukan untuk menyerah, men. Kita dilahirkan untuk menjadi pemenang. Pantang menyerah. Karena apa? Karena roh yang ditempatkan dalam diri saudara dan saya adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kenapa kita harus mengenang masa lampau? Kenapa kita semakin tua? Oh, ya wis ngene iki lah urip seadanya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, talentanya ya cuma ya seperti ini. Saya mau katakan kepada saudara, Yesus hidup di dalam dunia cuma 3,5 tahun kurang lebih ya. Tetapi dia bisa berinovasi. Dia bisa berharga. Dia fungsikan seluruh hidupnya. Untuk apa? Untuk menjadi penyelamat manusia. Maka satu kata yang tidak pernah saya lupakan. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Wow. Bukankah ini sesuatu hal inovasi yang luar biasa yang tidak pernah terlontar oleh para pemimpin dunia? Cuma satu orang, Yesus, Tuhan. Kenapa? Karena dia menghidupi. Sama. Kalau saudara menghidupi firman, menghidupi arti kehidupan ini, menua, penuh arti. Karena Daud tahu, Daud itu kan semakin tua semakin punya arti. Dia ingin membangun rumah baik suci yang besar, tetapi tidak diizinkan Allah karena tangannya berlumuran darah. Anakmu yang akan mendirikan rumah ibadah bagiku. Karena ini suatu ekspektasi yang sangat luar biasa yang Tuhan memang tidak berkenan untuk membangunnya, tetapi anakmu yang akan membangunnya. Tetapi hidup-hidup masa tua Daud diberkati. Inilah gambaran dari kehidupan saudara dan saya. Ayo kita menua bersama, penuh arti. Jangan menua tanpa arti. Gitu loh. Lalu yang kedua, saudara, jangan menua tanpa arti. Ini kebalikannya dari menua penuh arti. Yang kedua, jangan menua tanpa arti. Laya-laya, rokokan, mengenang masa lalu, tidak berbuat sesuatu. Joyce nasibku seperti ini. Ini bukan orang Kristen. Ini bukan orang percaya. Hidup di dalam Tuhan adalah kita berserah diri kepada Tuhan. Tuhan berikan kemampuan. Roh yang ditempatkan dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Ada masalah? Tetap. Saya ada masalah. Oh iya. Itu loh. Cuma kita tidak hidup dalam masa lampau. Rindu masa lampau, oke. Tetapi jangan hidup menghidupi masa lampau. Karena itu tidak bisa dikembalikan. Ayo, kita sama-sama menua, tapi penuh arti. Jangan menua tanpa arti. Itu poin kedua. Saudara, berhenti mengenang keberhasilan masa silam. Bukan kepada akhir ujian, Ayub alami pemulihan, keluarga dipulihkan, ya, anak dipulihkan, harta dilipat gandakan, dia alami kesembuhan.
Bahkan istrinya dilipat gandakan. Amin. Ada yang amin. Jangan di jangan diamenkan loh ya. Istri dilipat gandakan loh ya. Hati-hati loh ya. Istri cuma satu, saudara. Satu seumur hidup. Amin. Nah, hal yang sama, saudara pun akan dipulihkan. Kalau Anda tidak hidup pada bayang-bayang masa lampau. Saudara, orang yang hidup dengan bayang-bayang masa lampau, Allah tidak bisa bekerja secara maksimal. Tapi kalau Anda eh, hidup di masa sekarang, pikiran hidup di masa sekarang, menerima keadaan, terus menghadapi bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, berdoa, ya itu saudara sedang hidup dalam kenyataan bersama dengan Tuhan. Saudara bisa. Itu saudara. Ayo kita sama-sama. Ya benua itu satu hal yang nggak bisa dihindari. Ya. Tetapi dua poin yang saya sampaikan. Ayo kita menua penuh arti. Jangan menua tanpa arti. Menes, saudara. Makanya Daud menulis, dulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat orang benar hidupnya meminta-minta roti. Bahkan anak cucunya memberi banyak pinjaman. Katakan, wah, wow. Mau seperti itu, saudara? Mau menua penuh arti? Ayo. Satu ayat sebagai penutup. Amsal 23 ayat 18. Dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya apa? Jangan hidup dalam masa-masa, dalam bayang-bayang masa lampau. Rindu boleh, merindukan suasana yang masa lampau. Boleh, sekejap. Tetapi jangan menghidupi. Hidupilah firman. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang bisa saya sampaikan supaya saudara dan saya. Ayo, kita ini di room ini semuanya tidak menjadi muda semua. Tapi akan menjadi semakin tua. Apa arti tua? Yaitu hidupi arti tuamu supaya berbuah di dalam Tuhan. Yang bisa main gitar, yang bersuara merdu, menyanyikan lagu untuk Tuhan. Yang bisa bersaksi, bersaksi. Yang bisa memberi. Yang bisa memberitakan firman, beritakan firman. Itu ada banyak hal. Tuhan tidak pernah melahirkan kita tanpa talenta, tanpa karunia, tanpa sesuatu hal yang apa ya, yang ada dalam diri kita. Tuhan nggak pernah menciptakan kita itu nol tanpa ada kemampuan. Nggak mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan supaya menjadi berkat. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkatimu. Kembali kami silakan ke host. Ya, terima kasih Pak Daniel buat firman-Nya pada pagi ini. Supaya kita tidak mengingat akan masa lampau, tapi kita mau memiliki pengharapan dalam Tuhan. Sehingga masa lampau bisa menjadi kenang-kenangan tersendiri bagi kita. Dan itu semua tidak akan membawa kita untuk lebih dekat pada Tuhan. Tapi di saat kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Sehingga kita siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Sehingga segala talenta karunia Tuhan akan berikan kepada kita. Terima kasih Akong, Gusti Yesus berkahi kita semua. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Saya minta Cik Susan berdoa untuk bangsa dan negara ya, untuk pilkada khususnya. Ya. Ya. Yuk kita satukan hati berdoa buat bangsa dan negara kita yang kita cintai, Indonesia. Bapak yang baik, sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali boleh Tuhan bersaat teduh bersama. Kami ingin mendoakan dan merindukan untuk berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Sebentar lagi kami akan pesta demokrasi dengan pilkada, Bapak. Kiranya Tuhan pilihkan pemimpin-pemimpin
yang takut akan Engkau Tuhan, yang tidak mementingkan kepentingannya diri sendiri, yang tidak mementingkan kepentingan golongannya Tuhan. Tapi mereka boleh Tuhan Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh mementingkan dan mencintai negaranya ini. Kita punya negara yang begitu kaya ya Bapa, dengan tambang yang begitu besar, dengan banyak sekali ya Bapa kekayaan alam kita. Kiranya Tuhan, kekayaan alam ini boleh Tuhan menjadi berkat buat rakyat Indonesia yang kami cintai ini ya Bapa. Mereka banyak yang kekurangan Tuhan, tetapi Tuhan kiranya penguasa-penguasa yang akan datang ini ya Bapa, mereka boleh mementingkan negaranya, mementingkan rakyatnya yang berkekurangan ya Bapa. Mereka mempunyai hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai bangsa ini Tuhan, yang begitu elok Tuhan, yang begitu indah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sertai bangsa ini Tuhan, dari pengaruh-pengaruh radikalisme ya Bapa, sehingga kepentingan golongan dan kepentingan pribadinya boleh dikesampingkan, tetapi mereka boleh mencintai negaranya. Terima kasih Bapak untuk semuanya sampai saat ini Bapak, di mana yang punya negara yang begitu subur ya Bapak, yang begitu alam yang begitu bagus ya Bapak. Tak lupa bersyukur agar supaya sektor baik pariwisata, perdagangan, juga ekonomi, keamanan Tuhan, kiranya Tuhan ke depan Tuhan menjadi lebih baik Tuhan. Kami percaya juga Tuhan pemimpin negara kami yang tergantikan nanti Tuhan, di mana pagi Pak Prabowo dan Gibran boleh memimpin negara ini Tuhan. Mereka mempunyai hati yang takut akan Engkau dan boleh Tuhan sampai jajaran atas sampai ke bawah Bapak boleh teraplikasikan semuanya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan Kau, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Susan. Terima kasih Pak. Baca doa. Silakan Pak Ronald dibagi. Ya Pak Titus, ya terima kasih. Ini kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit ya. Silakan. Halo Pak Daniel. Ini Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf, bagaimana kabar? Iya, Ada di sehat Pak Yusuf. Luar biasa pagi ini. Iya, tak cari-cari terus loh Pak. Kok nggak pernah lihat ini Pak Yusuf gitu loh Pak. Ketiduran. Nanti tak bel lah. saya juga gitu, Pak. Tadi alarm berbunyi tak mati. Kita semenit lagi mau bangun. 12. Iya. Nah, itulah. Nah, saya sering bangun itu jam-jam 3, jam setengah 4. Kan pikir masih lama. Lah jam 5 doanya ini masih jam setengah 4. Baring-baringnya ketiduran sampai jam 8 pagi. Enak tuh Pak. Tidur-tidur sampai Iya. 8 pagi. Iya. Nah, itu terbuai dengan kenangan itu. Iya, kenangan masa Iya. lalu. Kenangan manis. Saya biasanya tuh jarang tidur, Pak. Saya tidurnya mulai semenjak pensiun ini saya tidur lama itu. Dulu pagi-pagi mesti bangun itu nggak bisa tidur lagi. Jadi sekarang kok bisa tidur lagi gitu. Itu yang dibilang Pak Daniel tadi Pak Yusuf. Menua penuh arti. Tapi jangan terus itu berbahaya. Kalau numpuk, Iya. Ya, Olahraga pagi lebih baik tuh. iya. Saya juga berat badan juga turun. Saya diet itu loh, tak makan nasi kalau saya. Jadi bisa diprediksi kolesterol
Nggak makan nasi? Udah lama. Masih belum bisa. Saya tuh makan paling sayur, telur 2 biji atau 1 biji sama sayur. Kenapa Pak Yusuf? Ya, Kenapa nggak makan nasi? ya kepingin aja supaya kolesterolnya nggak numpuk-numpuk. Oh, Kan penyebab utama kolesterol itu kan nasi. berarti bisa melupakan masa lalu berarti ini. Iya, tapi dikenal boleh. Nah, itulah kelebihan manusia. Iya. Iya, Iya. tapi nggak boleh lama-lama. Jangan larut di dalam. Iya, ya. Kita berdoa ya nanti waktu. Ayo Pak. Iya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu, Tuhan menolong menyertai kami bersama dengan Pak Ronald dan juga Pak Daniel. Kasih dan anugerah pertolongan Tuhan begitu indah yang kau berikan bagi kami, sehingga kami satu dengan yang lain berdoa bersama-sama, memuji dan menyembah hanya kepada Tuhan, supaya hidup ini tetap ada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kau berkati pelayanan Pak Ronald, supaya dia boleh menjadi berkat bagi setiap orang, terutama untuk anaknya, si Sean, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, mampukan dan kuatkan dia dalam sehariannya, supaya dia boleh berubah oleh karena penyembuhan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Daniel, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi Pak Daniel dalam sehariannya, sebagai kepala keluarga, sebagai pekerja. Tuhan tolong, Engkau menyertai, menolong, memampukan agar mendidik anak-anak cucu, keluarga besar boleh menjadi berkat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati pekerjaannya, pelayanannya. Biarlah kiranya kasih dan anugerah pertolongan Tuhan begitu indah yang boleh kami nikmati bersama-sama pada pagi hari ini. Kami berserah bersandar sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kami yang mengasihani kami. Termasuk keluarga kami, Engkau berkati. Anak kami Siska dan anak kami Rio dan cucu dan menantu, istri Engkau berkati dan mengurapi semua, supaya kami boleh hidup tetap berada dalam naungan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Terpuji-pujilah Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Bapak. Pagi hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik, dan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Pak Daniel Tuhan. Biarlah kami Bapa tetap boleh mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kami, dan juga pakai Pak Daniel lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah roh itu senantiasa selalu menyala-nyala di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk Pak Daniel. Berkati Pak Daniel Tuhan dalam segala usaha pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus Engkau buat berhasil dan beruntung. 10, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus Engkau buat berhasil, dan Pak Daniel boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga Bu Ana sebagai istri pendamping yang setia, tiang doa di dalam tengah-tengah keluarga, membawa keluarga ini semakin melekat, semakin cinta Tuhan. Diberkati juga anak-anak Pak Daniel dan juga mantunya dimanapun mereka berada, dan juga cucunya. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka Bapa. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya diberkati semuanya menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, dan juga apa saja yang mereka perbuat, apa yang saja yang dikerjakan, semuanya boleh berhasil. Terima kasih Bapak, meteraikan keluarga ini menjadi keluarga surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Pak Yusuf, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Pak Yusuf, khususnya adik kami Siska. Tuhan, kami memohon kepadamu Bapa. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, biarlah adik kami Siska boleh dipulihkan dari ujung rambut ujung kaki. Darah Yesus yang sembuhkan, darah Yesus yang pulihkan, darah Yesus yang mengurapi. Kami percaya tubuh Siska adalah milik Tuhan Yesus. Segala kutuk sakit penyakit kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan Pak Yusuf beserta istri bersama anak-anak beserta cucu ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Daniel. Terima kasih. Yesus.
Yesus. mengalami Tuhan dan kehidupannya Tuhan dan tidak menghidupi masa lampau tetapi menghidupi masa-masa sekarang ini Tuhan dan yang akan datang. Kami yang tidak percaya waktu Tuhan masa kedua hamba-Mu lebih lagi Bapak perlengkapi mereka dengan kuasa Roh-Mu Tuhan agar mereka tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu tinggal dalam area kebenaran firman-Mu dengan firman itu yang akan memerdekakan mereka firman itu yang akan membuat mereka semakin tua penuh arti di dalam nama Tuhan Yesus. Baik istri mereka juga Tuhan mari perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan agar mereka tetap tumbuh dalam keadaan apapun juga Tuhan karena sesuai dengan kebenaran firman-Mu masa depan itu ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang karena ada Tuhan di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan supaya tetap tinggal dalam area kebenaran firman dan seluruh pelayanan yang ada yang dilakukan oleh hamba Tuhan baik dan Pak Ronaldo dan semuanya Tuhan untuk melengkapi dengan hati seorang hamba Tuhan sehingga apa yang mereka perbuat hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami penuh kemuliaan dalam nama Haleluya. Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Makasih ya. Amin. Terima kasih Pak Daniel, Pak Yusuf. Terima kasih Pak Ronald, doanya Pak Amin. Daniel. Salam buat semua. Nah, Amin. Besok join lo ya. ya bisa join aku yang mau besok. Kalau Gitu ya? saya join besok dapat ini anunya. Itu Pak Yusuf, Pak Lukas. Nggak pernah Ya. muncul sekarang. Pak Lukas itu sakit sama Pak Kimin itu susah itu orang itu. Pak Yusuf udah ke sana ya, Pak? Ke tempatnya Pak Gimin ya, Pak Iya. Yusuf? Saya kemarin itu kan pulang dari Jogja. Ah, Saya lewat bawah. Saya mampir cerita-cerita sama dia. Pas saya terapi kemarin, saya kan bawa alat terapi. Iya, Jadi iya, saya iya. terapi, Iya. Oh, bisa ketemu sama Pak Pran, Pak? Ketemuan. Pak Frans, iya saya ketemunya di Jogja. Oh, di Jogja. Ya. Iya. Ketemu di Jogja, terus saya ajak nginap di rumah saya. Oh, gitu. Ya, Ya, sekarang dia muncul di Pare, Pak. Tadi malam ikut doa malam ya. memang dia di Pare dia. Oke, thank you. Oke, Ya. Tuhan berkati Pak Daniel, Pak Terima kasih, Yusuf. Pak Berkati. Ya, mari. Pagi Pak Mulyono. Pagi semuanya. Halo Mbak Erik. Pagi semuanya. Pagi Pak Daniel ya. Pagi semua. Masih ada di apa Solo, Jogja ya? Udah balik rumah ini Pak. Balik. Oh, udah balik. Oh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Yusuf. Jadi mampir Surabaya ini Pak. Yusuf nak Daniel. muncul. Oh, besok ini kayaknya ada apa chapter meeting di Hotel Ina ya? Iya. Oh iya. Meeting. Ya. Besok ikut doa saat tidur dulu baru pergi chapter meeting. Chapter meeting itu jam 6:30. Ya. Pak Yusuf besok bawa firman, makanya hadir semua ya. Harus hadir. Kalau enggak ada yang hadir pergi di chapter meeting semua. Tak backlist semua. Itu kita mengucap syukur Pak Pasti Mulyono. hadir semua Pak Yusuf. Iya. Kita mengucap syukur Pak Mulyono sudah nggak pakai salon pas lagi. Iya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Udah lepas. Udah lepas ya? Udah Pak. Keren. Temenan dah. Kok kumat meneh. Nggak boleh mengingat masa lampau Pak. Nah, itu. Mana tuh sudah kabur itu loh orangnya. Banyak mengenang ini minum es degan. Akhirnya Itu ada Pak giginya Mulyono sakit. Pak Yusuf. Mana orangnya sudah pulang itu loh. Itu lagi nyetir. Oh lagi nyetir. Lagi berhenti.
Iya. Karena Pak Sudah. Mulyono hostnya nggak boleh pergi dia. Ayo. Siapa yang bantu doa? Nah, ayo. Jessica ya? Jessica. Siska. Siska. Iya. Ya, Ya, nanti anak Pak Yusuf. nanti yang berdoa Ciana ya. Berdoa Oh, untuk Ciana. penutup juga Iya. untuk Yosef Teti, Bapak Yosef Teti, juga Ya. Siska untuk Iya. Sean. Iya. Mungkin ada yang lainnya. Pak Gimin. Gimin, Ya, Pak Gimin, Pak. Iya, Pak Gimin. Pak Gimin itu pulanya tinggi, Pak. Sama Pak Daniel ya. Ciana doakan supaya tidak mengingat masa lampau. Nah, itu tugasnya Bu Ana itu. Boleh Saya mengingat, tidak tapi nggak boleh terlalu mempergajakan lama, Pak. istri Pak juga. Mulyono. Nah, Aduh. Haleluya. Ya, silakan Bu Ana. Yuk kita ya, satu itu Pak Gimin itu habis jatuh lagi itu loh. mamanya Pak Pak Gani. Mamanya Pak Pak Gani. Dani habis jatuh. Dirawat malah itu. Mamahnya Pak Gani sakit. Oke. Namanya patah ya. Ya, silakan. Ya. Ya, jangan lupa. Oh iya, Iya. lupa ya. Yel dulu, Pak Mulyono. Pak Mulyono, yel. Bistrok dilap. Salah, Pak Mulyono. Keluarga besar saat teduh. Masa lalu nih, Pak Mulyono. Pengaruh masa lalu iki. Langsung lupa, Pak Daniel. Masa lalu terus saya. Wes kewut yang dikeling masa lalu. Ayo kita mulai. Keluarga saat teduh. Bistrong itu. Bistrok dilap. Keep on fighting. Terima kasih. Mari Bu Ana. Oke, terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Kami sepakat Tuhan berdoa untuk semua keluarga saat teduh ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, Pak Gimin, Pak Lukas, berikan kesehatan yang terbaik Tuhan untuk Pak Gimin dan Pak Lukas Tuhan. Kau pulihkan agar Pak Gimin juga bisa kembali bersama-sama dengan kami setiap pagi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudari kami Siska Tuhan, anak dari Pak Yusuf, kiranya Engkau campur tangan Bapak, Engkau alas Amin. Haleluya. Tuhan menyembuhkan Tuhan, apapun diagnosa dokter Tuhan, kami yakin dan percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau berkehendak sembuh Tuhan, Siska akan sembuh Bapak. Berikan jalan sembuh agar dalam nama Tuhan Yesus akan Terima mengalami. kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati juga. Kami juga serahkan Tuhan kakak dari Pak Titus, Pak Yosef Esi Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau saat ini beliau didiagnosa dokter untuk Dalam nama Tuhan Ibu Yesus. Esi Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menghancurkan Tuhan batu empedu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Yosef Teti akan kembali sehat, sempurna, Amin. seperti sedia kala Tuhan. Bahkan Tuhan, Pak Yosef Teti akan tetap melayani Engkau Tuhan. Bahkan Engkau akan pakai secara luar biasa lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Sean dan Tuhan, kiranya semakin hari Tuhan Kau berikan pemulihan demi pemulihan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan merenovasi seluruh tubuhnya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Dan Kau akan sendiri yang akan berikan pemulihan dan anak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan keluarga Pak Ronald Tuhan, agar Sean bisa berjalan, dan bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak. Bahkan Tuhan akan Kau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan, mamanya Pak Gani Tuhan, yang saat ini ada di rumah sakit Tuhan karena jatuh. Kami yakin dan percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkannya Bapak. Amin. Ya Tuhan, sehat seperti sedia kala, tidak kurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Teguh,
Engkau tahu Tuhan kerinduan Pak Teguh untuk mendapatkan donor. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang akan kirimkan donor yang cocok untuk kondisi tubuh Pak Teguh Tuhan. Sehingga Pak Teguh semakin hari semakin sehat. Juga berikan kesabaran, kekuatan untuk Cisusan Tuhan di dalam mendampingi Pak Teguh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pergumulan yang lainnya yang ada, yang kami alami. Kiranya Engkau Allah sendiri yang campur tangan, Engkau Allah yang berikan jalan keluar Tuhan untuk setiap masalah, apapun yang kami hadapi Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan, agar kami bisa melewati setiap masalah yang ada bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya penyertaan perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Kau berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan perlindungan-Mu dimanapun kami berada. Kau jaga lindungi kami Tuhan. Kau jauhkan kami dari yang jahat, bahkan dari setiap rencana jahat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Ya. Daniel. Ya, Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Mari Amin. Berkati. kita tutup ya. Mari Tuhan Yesus berkati. Ya, thank